Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kita kembali di tutorial yang bermanfaat tentunya. Kali ini kita akan bahas tentang cara membuat surat domisili. Biasanya surat domisili ini adanya di desa. Ini khusus yang di desa ya. Jadi untuk misalnya kegunaannya surat domisili ini adalah ketika kita belum mempunyai KTP atau KTP kita belum jadi, kita bisa menggunakan domisili. Atau bisa juga ketika kita tidak punya, belum punya ya, bukan tidak punya, belum mempunyai KK, kartu keluarga, atau KK kita belum jadi, kita bisa pakai domisili atau surat keterangan bertempat tinggal sementara. Jadi bahasanya intinya domisili ya, bahasanya menerangkan bahwa benar kita itu memang penduduk masyarakat setempat. Nanti akan distempel oleh kepala kampung ya untuk legalitasnya. Jadi di sini sih kalau saya katakan bukan tutorial ya, gimana ya, contoh lah, saya akan berikan contohnya formatnya seperti apa teman-teman. Kalau saya tutorialkan otomatis akan lama, akan ngetik dulu, otomatis kalian akan kelamaan. Jadi di sini saya akan kasih langsung contohnya. Mungkin akan ada beberapa titik yang akan saya tutorialkan atau saya beritahu yang harus menjadi perhatian ketika kita membuat surat domisili. Oke, sekitar kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman. Yang pertama nanti saya cari dulu filenya teman-teman, karena memang saya sudah ada. Nanti saya akan kasih tahu, tunjukkan ke kalian seperti apa filenya. Oke, di sini sudah ada ya. Karena sudah memang kerjaan saya buat domisili. Di sini ada banyak teman-teman, ada domisili kantor, domisili tempat usaha, dan domisili perorangan atau orang yang tidak punya KK. Jadi ketika kita membangun sebuah usaha juga kita perlu domisili untuk legalitas usaha kita tersebut. Apabila kita di luar ya. Coba kita. Jadi di sini sudah ada teman-teman yang saya katakan tadi contoh domisili ya di sini. Oke. Jadi seperti inilah contohnya. Kalau saya ketikkan satu persatu otomatis akan lama ya. Jadi saya langsung paparkan saja dari atas ke bawah. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah bagian sini, bagian kop surat. Sudah benarkah atau belum? Misalnya dari kampung kalian, lalu nomor handphone, lalu kode posnya. Ini titik-titik yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kampung kita kode posnya lain pula, malah pakai kode pos kampung lain gitu ya, atau kelurahan lain. Otomatis nanti ketika kita ibaratkan kalau dia pakai kode Batang atau scan kode, dia tidak akan muncul teman-teman. Jadi di sini langsung aja kita ke bagian yang sebelah bawah ya, di bagian bawahnya. Untuk surat keterangan kalian bisa contoh seperti ini, surat keterangan domisili, karena bahasa kita adalah surat keterangan domisili. Dan saya perjelaskan lagi teman-teman, apa sih artinya domisili. Domisili itu adalah ya kita bertempat tinggal di suatu tempat dan disahkan oleh kepala kampung atau kepala desa setempat agar kita diakui oleh pemerintah desa setempat bahwa memang kita bertempat tinggal di tempat tersebut. Oke, lanjut kita yang ke bawah bagian nomor. Untuk nomor di sini saya pakai 620. Lalu bisa juga kalian pakai 04. 04 itu artinya kode kampung ya, surat yang dikeluarkan oleh kampung. Dan 620 ini dari modul, memang sudah ada sendiri dari modulnya. Saya kemarin lihat untuk keterangan domisili saya pakai 620. Lalu yang 08 ini adalah nomor surat keluar kita dari desa atau dari kampung. Maka setiap surat yang kita buat akan kita beri nomor. Jadi ketika suatu hal apa kita juga punya
diberikan catatan nomor sekian, tanggal sekian, ada surat ini gitu misalnya ya. Lalu KKD ini adalah tempat saya bekerja atau yang disebut dengan Kampung Kahuripan Dalam, disingkat dari KKD. Lalu ini garing MGT Menggala Timur, ini adalah Kecamatan Menggala Timur teman-teman ya. Lalu TB ini tulang bawang. Dan di sini ada Romawi 1 atau namanya bulan Januari. Lalu tahun. Ini adalah titik-titik juga yang harus kalian perhatikan. Ini yang saya blok ya. Karena setiap buat surat kan pasti tanggalnya, bulannya, tahunnya akan berbeda. Oke. Kita lanjut ke bagian yang sini. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala kampung Kahuripan Dalam. Misalnya ini kepala kampung saya. Kalau kepala kampung kalian kampung apa gitu ya, kecamatan apa, lalu kabupatennya apa. Nanti di sini bisa kalian rubah. Saya hanya memberikan sedikit contoh teman-teman. Lalu selanjutnya menerangkan dengan sebenarnya bahwa, nah kalian bisa isikan ini namanya ya, nama orang yang kita buat ke domisili, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat tempat tinggalnya. Misalnya dusun berapa, RT berapa, lalu RW berapa. Maka di situ akan tercantum jelas untuk legalitas orang yang kita buatkan domisili. Lanjut ke bawah teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan sedikit kata-kata orang tersebut adalah benar-benar berkependudukan di Kampung Kahuripan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Oke, jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa tambahkan jika surat ini untuk apa gitu ya. Misalnya saya kasih contoh di sini, surat keterangan ini untuk kegunaan pembuatan BPJS gitu. Misalnya ya, ini saya kasih contoh aja. Misalnya kita membuat BPJS tapi kakak kita belum punya, lalu KTP kita belum jadi, kita bisa pakai seperti ini. Ditambahkan surat keterangan ini untuk kegunaan pembuatan BPJS kesehatan misalnya. Atau untuk surat keterangan tidak mampu juga bisa kalian buatkan seperti ini. Oke, lanjut ke bawah teman-teman. Di sini untuk yang bagian bawah paragraf sini, demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini artinya surat ini kita buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi jangan salah guna gitu ya. Lalu ini juga titik yang harus kalian perhatikan. Ini nama kampung kalian, Kahuripan Dalam misalnya. Lalu tanggal, bulan, dan tahun. Saya ulang lagi teman-teman. Tanggal, bulan, dan tahun harus jadi perhatian. Kadang-kadang kita bikin surat tergesa-gesa, kita tidak memperhatikan tanggal dan tahun. Terkadang juga bagian sini sudah kita buat, di sini sudah kita buat sesuai dengan tanggal hari kita buat, ternyata di bawah sini kelewat gitu ya. Itu hal biasa, teman. Bisa dikurangin lah, jangan sampai terbiasa. Hal biasa tapi jangan sampai terbiasa. Kalau terbiasa maka kita akan dianggap tidak becus kerjanya gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan mengetahui kepala kampung Kahuripan Dalam atau kepala kampung tempat kalian tinggal, Kecamatan Menggala Timur, lalu di sini nama kepala kampung teman-teman. Oke, nanti print outnya akan seperti ini, nggak bakal beda. Oke, saya pakai kecil dulu ya. Oke, nah tadi print outnya akan seperti ini. Kop, yang pasti kop ini harus jadi perhatian juga. Jika kalian ingin membuat format surat keterangan domisili, kalian bisa contoh surat yang saya contohkan ini. Ini sudah diakui di mana-mana. Untuk di kampung saya, di kecamatan, dan di kabupaten saya, ini masih dipakai untuk di tahun 2020. Oke, bisa kalian lihat seperti inilah print outnya nanti. Oke teman-teman, semoga sampai di sini kalian bisa memahami tutorial yang saya berikan cara membuat surat domisili atau surat keterangan domisili. Di sini saya sudah berikan contoh formatnya, nanti kalian bisa ketik sendiri. Atau jika kalian mau filenya, kalian bisa langsung chat WA di deskripsi saya. Nanti akan saya kirimkan melalui pesan WhatsApp
agar kalian nggak capek ngetiknya. Enak kan? Udah nonton videonya, dapat ilmunya, dapat filenya juga. Tetapi jangan lupa kalian bantu saya agar saya lebih semangat dan bisa menunjang channel saya juga lebih maju lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nyimak. Salam santun dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.